Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alex Pastur panen berkah. Patrick Kluivert jadi ketemu teman lama. Kita saksikan bersama ya. Dengan masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, banyak yang sudah memprediksi Indonesia akan jadi sorotan dunia sepak bola, terutama guna menyihir para pemain keturunan untuk memperkuat pondasi timnas. Namun siapa sangka, ternyata Alex Pastoor justru lebih tenar dan dipanggil oleh sejumlah podcaster Belanda untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam tentang perannya bersama Indonesia. Iya, kini sosok Mas Alex kembali diundang jadi narasumber podcast media Belanda yang sepertinya lebih penasaran dengannya. Bahkan sampai membuat pundit media tersebut takjub dan respect pada Alex Pastoor. Di sisi lain, ternyata Malaysia juga sudah memulai proses copy-paste terobosan PSSI yang sejauh ini sangat efektif. Harimau Malaya resmi sedang memproses pemain keturunan dari Eropa untuk memperkuat timnas Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Menariknya, pemain yang didatangkan Malaysia ini juga dari Belanda. Padahal, kebanyakan keturunan mereka kan bukannya dari Inggris. Lantas siapa saja yang sebenarnya diproses di Malai dan seperti apa ketenaran Alex Pastoor di Belanda? Untuk itu, let's go sama-sama simak video berikut ini. Alih-alih Patrick Kluivert dapat banyak undangan acara usai jadi pelatih kepala timnas, nama Alex Pastoor ternyata jauh lebih digandrungi di Eropa, khususnya di Belanda, sebagai pelatih sekaligus pundit ternama. Mantan pelatih Almere City ini ternyata sepopuler itu dengan ciri khasnya yang suka menganalisa. Apalagi ia sempat menjadi bagian dari pundit sepak bola yang menganalisa permainan di acara Ziggo Sport, bersama legenda sepak bola ternama seperti Wesley Sneijder. Kemarin setelah jadi asisten Kluivert juga, Alex Pastoor sempat diundang kembali karena banyak yang penasaran kok bisa Alex yang jadi asisten, bukan pelatih kepala? Dan kini Mas Alex benar-benar membuat media Belanda lain juga penasaran yang pada akhirnya mengundangnya secara khusus. Di mana dalam Love Televisi, lagi-lagi Alex Pastoor ditanyai mengenai keahliannya, kenapa nggak dipakai sebagai pelatih utama? Namun dengan kerendahan hati, ia menjawab dengan tenang dan tak ingin memandang dirinya sehebat itu, coy. Deze baan op zich al is grandioos. We hebben een heel, buiten Patrick, Danny Landzaat en nog een aantal jongens, ook uit Nederland en uit Indonesië. Ja, en ik zie het fantastisch zitten om daar één groot feest van te maken, maar ook één groot succes. Ja, als we nou de staat van dienst naast elkaar leggen, jouw staat van dienst en Patrick Kluivert's staat van dienst, dan ga ik toch eerder naar jouw staat van dienst. En vanwaar dan, waarom assistent? Want ik zie jou dan meer als een hoofdcoach. Ja, dat is heel simpel. Patrick is gevraagd om daar de hoofdcoach te worden. Maar waarschijnlijk om naam. Ja, dat moet je aan de mensen vragen. Ah, oké. Maar dat is De wereld draait op die manier dat Patrick gevraagd wordt. En dat is prima. We hebben een week of 2,5 geleden hebben we met z'n drieën bij elkaar gezeten. En we hebben gezegd, wij moeten elkaar ook wat beter leren kennen dan dat we nu doen. Ja, ja. Nou, en al die werkzaamheden die zijn nu natuurlijk direct van start gegaan. Ook met de andere stafleden. Ja. Ja, dat loopt tot op dit moment echt... Selain itu, pada kesempatan yang sama, Alex Pastoor juga sempat menjelaskan misinya selama ini yang mulai diterapkan demi skuad Garuda. Jadi coy, apa yang dilakukan Mas Alex selama ini seperti menganalisa permainan timnas, menemui pemain secara langsung, belajar bahasa Indonesia, sampai ke akar kebudayaannya. Ternyata semua itu ia lakukan demi tujuan agar bisa beradaptasi lebih cepat dengan seluruh pemain timnas. Sebab Pastoor menyadari akan waktu yang sangat mepet sehingga harus memulai tugasnya sedari awal sebelum match day. Hal inilah yang membuat pundit lain takjub melihat keberanian, kerja keras, serta totalitas Alex Pastoor yang berubah jadi super sibuk setelah jadi asisten di skuad Garuda. Apalagi dengan ambisinya bisa beradaptasi dengan cepat, guna bersama-sama merasakan Piala Dunia untuk pertama kalinya.
Maar dit was het andere uiterste. Dit is zowel op voetbalgebied als op cultureel gebied. Is dit een geweldige uitdaging en ook een geweldige kans. Want even sportief gezien, als we die 4 wedstrijden, die kwalificatiewedstrijden goed doorkomen, dan kunnen we ons gewoon voor het WK Ja, dat is natuurlijk echt in Amerika, Ja. Mexico, Ja. Canada Ja. kwalificeren. Dus ja. Maar het is natuurlijk wel weer wezenlijk anders. Ik ken je een beetje dat je toch verdiept in de geest van de spelers, hoe ze zich focussen op die wedstrijd. Normaal ben je gewend om de spelers een hele week 24/7 te zien, te begeleiden, te appen. En nu opeens krijg je ze dus uit een competitie opeens met elkaar, zo'n snelkookpan. En om dan dus dat soort collectieve ambities in die hoofden te krijgen. Ik denk ook dat jou vooral bezig zal houden. Ja. Wat dat betreft heb ik het voordeel dat ik veel mensen spreek in de voetballerij. Bondscoaches en ex-bondscoaches in de podcast heb gehad. Nou ja, hun hoofdlijnen, hun topics, hun zwaartepunten, die staan in mijn geheugen gegrift. En dat geldt al eigenlijk voor hoe je een team begeleidt als dat bij een club is. Alleen dan heb je de mogelijkheid om ze elke dag, de hele dag te beïnvloeden. En nu moet het in een veel korter tijdsbestek, dus dat moet je op een andere manier doen. En dus moet het, daar hadden we het net aan tafel, het moet kraakhelder zijn. Ja. Ya, apa yang dilakukan Pastur benar-benar totalitas banget. Wajar jika ia lebih dipanggil sana-sini untuk podcast, karena fans Belanda sendiri cukup kehilangan Profesor Alex setelah ia menjadi asisten. Dan Patrick Kluivert juga tak banyak tampil di depan awak media maupun di medsos selama di Belanda. Sesuatu yang pada akhirnya membuat ia sedikit tak banyak disorot karena seperti menghilang. Dan sepertinya sengaja mau kerja di balik layar saja. Di sisi lain, dalam waktu dekat ini, tim kepelatihan Timnas Indonesia dikonfirmasi akan segera menuju ke Indonesia pada awal Februari ini. Termasuk Alex Pastoor dan Gerard van der Broek, yang sebelumnya tak ikut pada kunjungan pertama Coach Patrick Kluivert ke Jakarta. Ya, kali ini kedatangan semua tim kepelatihan guna memantau langsung permainan punggawa Garuda yang bermain di liga lokal, seperti Egy, Witan, Rizky Ridho, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dipastikan bahwa pelatih berusia 48 tahun itu akan hadir dalam laga Dewa United melawan Persija Jakarta pada 8 Februari, di mana terdapat 5 pemain timnas yang berpotensi tampil, layaknya Egy, Rizky Ridho, Ferrari, Witan, dan juga Ricky Kambuaya. Venue pertandingan sendiri masih belum diketahui akan berlangsung di stadion mana, sebab Dewa sebagai tuan rumah belum punya markas tetap. Tapi yang pasti, Mas Alex bisa menginjakan kaki di Indonesia, coy. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Dari kedatangan Coach Patrick bersama tim kepelatihan baru untuk menyaksikan duel Liga 1, ternyata ada yang menarik nih teman-teman. Di mana pelatih Dewa United, Jan Olderikering, yang berasal dari Belanda juga, ternyata kenal dekat dengan Kluivert, sebab pernah melatih Kluivert saat di Akademi Ayah dulu, seperti yang dilansir dari JawaPost.com. Dan Olderikering juga sudah menantikan kehadiran Kluivert untuk menonton skuad asuhannya yang akan ditonton serta dianalisa. Saya sudah lama mengenal dia dan sangat senang untuk bertemu dengannya. Sama seperti dengan Lanzar, saya tumbuh bersama di Ayah, jadi sangat bagus untuk bertemu mereka. Opini saya tentang Timnas Indonesia adalah, tentu harapan saya adalah mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Dan untuk pelatih, saya tahu dia dari umur 18 tahun. Saya berada di tim itu. Saya belum mengenalnya sebagai pelatih, tapi dia orang yang baik. Saya yakin dia akan cocok di Indonesia, dan dia akan didukung staf terbaik. Ungkap pengakuan pelatih Dewa United Jan Olde, sumber dari Jawa Post. Ya, apa yang ditunjukkan oleh Coach Patrick sebagai pelatih timnas sejauh ini sudah terasa efeknya, termasuk dalam membuka jalan pemain keturunan baru yang berkualitas, macam Ole dan Jairo, serta sejumlah pemain yang masih dirahasiakan prosesnya. Ya kan? We are designing, time to stand up tall, time to back away, find another way. In this game we play, gonna
Ngomong-ngomong soal keturunan dari Belanda, sekarang ini ternyata timnas Malaysia berhasil membawa satu pemain keturunan dari negeri kincir angin yang tengah diproses juga. Melansir dari media Malaysia, Makan Bola, FAM kini ternyata tengah mengerjakan 3 pemain untuk mendapatkan paspor Malaysia layaknya yang dilakukan Indonesia. Namun menariknya, menurut pengakuan CEO Timnas Malaysia, Rob Friend, mengungkapkan ada salah satu yang berasal dari Belanda, yang punya darah keturunan Melayu. Namun belum diketahui secara pasti siapa saja pemain yang sedang diproses tersebut. FAM masih menyembunyikannya. Dan yang pasti, proyek pemain keturunan yang dilakukan oleh FAM ini akan digunakan dalam waktu dekat atau di kualifikasi Piala Asia 2027. Makanya mereka ingin mempercepat prosesnya agar bisa bersaing di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Sehingga bisa menyusul King Indonesia yang sudah lolos duluan ke Piala Asia lewat jalur otomatis. Tapi kalau pemain keturunan Malaysia ada yang dari Belanda, emang pernah dijajah atau gimana? Ya, ternyata Malaysia sendiri pernah ditempati oleh penjajah dari negeri kincir angin dari tahun 1641 sampai 1825, seperti yang dilansir dari laman Wikipedia. Namun itu sudah sangat lama dan tidak mungkin kalau pemain keturunan generasi ketiga masih ada sekarang. Jika masih ada keterkaitannya dengan penjajahan, mungkin pemain keturunan Malaysia yang ada di Belanda lebih ke blasteran aja kayaknya coy. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. So, itulah berbagai sorotan Indonesia di Belanda yang membuat Malaysia pada akhirnya niru juga ternyata teman-teman. Siapa sangka ya kan? Whisper through the crowd.